Jika Anda mengaku turunan Rasul, maka perlu diidentifikasi. Jika identifikasi benar, tersebut dalam riwayat, ada dalam silsilah, dan terdeteksi pula lewat tes DNA, maka pengakuan Anda sah dan orang lain boleh percaya atas pengakuan Anda. Jika pengakuan tersebut tidak bisa diidentifikasi, maka Anda sedang membohongi orang lain. Jangankan bohong mengaku sebagai keturunan Rasul, yang mengaku sebagai Rasul saja ada kok. Apalagi yang mengaku ulama atau ustadz, banyak sekali. Jadi segala cara dilakukan untuk menyesatkan manusia. Tak perlu identifikasi jika Anda tidak pernah memberi pengakuan. Jadi tetaplah gunakan akal sehat agar dalil akli dan dalil nakli seiring sejalan dalam kebenaran dan kejujuran. Tak ada artinya beragama jika tidak benar dan tidak jujur. Alhamdulillahi haqqa tahmid wa ala kulli hal. Sultan Demak bertanya, kalau tidak ada identifikasi, gimana? Jawab saya, tak perlu identifikasi jika Anda tidak mengaku-ngaku. Kata Sultan Demak, ayo diskusi. Ayo dong diskusi sama saya, berani enggak? Jawab saya, diskusi untuk mencari kebenaran perlu didukung daya nalar yang cukup, sehingga tercapai tujuan bersama, yaitu menemukan kebenaran. Bukan diskusi jika merasa benar sendiri. Jadi, diskusinya tentang benarkah habaib di Indonesia ini keturunan Rasul sebagaimana pengakuan mereka selama ini? Alhamdulillah. Lalu Sultan Demak bicara lagi. Kalau tidak ada identifikasi, bagaimana? Jawab saya tadi, tak perlu identifikasi jika Anda tidak mengaku-ngaku. Lalu Sultan Demak berkata lagi, kalau emang nasabnya benar, ya nggak apa-apa ngaku. Contoh misalnya datuknya Anda namanya Usman. Dan kalau emang pengakuan Anda benar dan dibenarkan orang yang pernah tahu bahwa Anda cucu Usman, walau nggak teridentifikasi dalam buku catatan, hukumnya tetap sah bahwa Anda cucu Usman. Jawab saya, nah untuk menentukan benar atau tidaknya tentu perlu ukuran. Agar terukur perlu alat ukurnya. Dalam Islam, alat untuk mengukur kebenaran itu disebut dalil. Jadi, apakah pengakuan Habib sebagai dzurriyyah itu benar atau bohong? Maka pengakuan tersebut perlu diukur, ditimbang dengan ukuran atau timbangannya. Seperti yang dilakukan oleh Ki Haji Imaduddin Usman. Ukurannya ada 3, yaitu 1, terverifikasi dalam sejarah
baik berdasar kitab dan manuskrip. 2. Terverifikasi dalam silsilah. Dan 3. Terverifikasi melalui tes DNA. Alhamdulillah. Lalu Sultan Demak bicara lagi. Para ulama dahulu saja nggak ada yang menuntut seperti itu. Jawab saya, tentu saja orang-orang terdahulu tidak mempermasalahkan pengakuan para habib. Karena zaman dahulu tidak ada habib yang radikal dan sombong. Jika sejak dahulu kesombongan dan keradikalan habib itu terkenal, tentu para ulama zaman itu takkan tinggal diam. Dan pasti para ulama tersebut akan melakukan riset seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Imad. Karena tasawur untuk tasdik adalah sifat utama para ulama yang hak. Alhamdulillah. Lalu Sultan Demak bicara lagi. Aku mau tanya pada Anda, Habib itu maksum enggak? Jawab saya, Habib di Indonesia itu bukan nabi. Tentu sama dengan Anda bahwa mereka tidak dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berdasarkan data dan dalil hasil tesis Kiai Haji Imad, Habib di Indonesia yang mengaku sebagai dzurriyyah itu ternyata bohong karena tidak terverifikasi sebagai keturunan Arab, apalagi sebagai turunan Quraisy yang menjadi suku nenek moyang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aneh jika Anda percaya kepada orang yang menipu Anda. Lalu di mana akal Anda? Alhamdulillah. Lalu Sultan Demak bertanya lagi, Habib itu manusia biasa atau manusia pilihan? Jawab saya, Habib yang radikal itu jelaslah manusia sangat biasa. Apalagi akhlak kesombongan mereka jauh dari sifat-sifat mulia sebagai manusia. Tentu saja manusia sombong itu bukan pilihan kita, apalagi pilihan Tuhan. Jadi sadarlah bahwa Anda telah salah mempercayai mereka. Sama seperti kita yang dulu belum mengenal tesis Kiai Haji Imad. Jadi banyak yang tersadarkan oleh keberanian Kiai Haji Imad untuk membongkar tipu daya para penyesat umat. Alhamdulillah. Sultan Demak ngomong lagi, kalau Anda sudah tahu bahwa Habib tidak maksum, sama seperti manusia pada umumnya, cuma beda nasab aja, berarti misalkan atau kenyataan, kalau ada Habib berbuat dosa besar atau kelakuannya menyimpang dari ajaran dan akhlak Nabi, kan sah-sah saja kan? Namanya saja manusia biasa, bisa salah dan dosa. Bukan berarti kalau Habib berbuat salah dan dosa, nasabnya jadi putus. Jawab saya, apakah Habib itu berbuat dosa atau tidak? Itu bukan urusan kita. Jika mereka tidak mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Jadi maksiat atau tidak itu bukan masalah diskusi kita ini. Masalah yang kita diskusikan yaitu tentang benar atau tidaknya pengakuan mereka. Jadi ternyata mereka bohong. Jadi aneh jika Anda mau selalu dibohongi. Lalu di mana akal Anda? Alhamdulillah. Lalu Sultan Demak ngomong lagi. Contoh lagi, Qabil, anak Nabi Adam yang durhaka pada Allah dan bapaknya. Gara-gara membunuh adiknya yaitu Habil.
bukan berarti Qabil habis berbuat dosa membunuh nasabnya jadi putus dari Nabi Adam. Jawab saya, nah, riwayat Habil dan Qabil itu kan jelas keturunan Nabi. Sedangkan Habib radikal di Indonesia justru menipu dengan mengaku-ngaku saja. Tetapi tiada satupun bukti yang mereka tunjukkan sebagai dzurriyyah. Jelaslah Anda kena prank jika menolak kebenaran tesis Kiai Haji Imad. Alhamdulillah. Sampai di sini Sultan Demak tidak melanjutkan diskusi. Mungkin beliau kelelahan dan tertidur. Semoga banyak yang tersadarkan. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah.